Selamat pagi semuanya. Saya mulai dari yang diucapkan Yesus kepada Petrus, mewakili para murid. Yesus berkata, di atas batu padas ini kudirikan jemaatku. Jadi umat itu adalah jemaatnya Yesus. Itu kepunyaannya Yesus. Jadi kalau kita membuat sesuatu, kita harus memperhitungkan bahwa itu bukan jemaat saya. Itu adalah jemaatnya Yesus yang penggembalaannya itu juga dipercayakan kepada kita. Lalu yang juga dikatakan Yesus itu adalah gembalakanlah domba-dombaku. Bukan domba-dombamu tetapi domba-dombaku. Jadi umat yang kita layani melalui kegiatan kita itu adalah domba, tapi domba yang memang harus digembalakan. Dan domba itu sekali lagi adalah domba-dombaku, domba-dombanya Yesus. Kemudian dalam perutusan kepada para murid, Yesus berpesan supaya mereka jangan membawa ini itu dan seterusnya. Yang dimaksudkan adalah yang menjadi andalan pertama dan utama di dalam ikut ambil bagian mengembalakan domba-dombanya Yesus itu adalah Yesus sendiri. Maka kita memang harus kuat selalu mengingat Yesus. Kita harus berusaha untuk kuat membangun kesadaran bahwa yang menjadi andalan yang beserta kita itu Yesus. Karena Yesus memang bukan hanya mengutus, tetapi juga berpesan karena Yesus juga mau menyertai. Nah, jangan sampai penyertaan Yesus itu kemudian nggak terwadahi karena kita terlalu sibuk dengan hal-hal yang justru oleh Yesus sudah diingatkan. Jangan membawa ini itu, jangan sibuk dengan ini itu, supaya penyertaan saya itu bisa diakomodir. Kemudian yang juga perlu kita sadari itu adalah saya mengutip apa yang disampaikan oleh Bapak Cuti Paus Fransiskus, bahwa Yesus itu utamanya itu adalah untuk mengajarkan soal sikap. Maka saya itu senang kalau ke sekolah-sekolah melihat visi misi karakter yang mau dibangun, karena ambil bagian dalam karya Yesus. Dan Yesus itu utamanya adalah membangun sikap. Maka mudah-mudahan ini juga menjadi pengingat bagi kita. Kalau kita mengadakan kegiatan macam-macam, yang harus jelas itu adalah lewat kegiatan ini sikap apa yang mau saya bangun. Dan kita tahu bahwa sikap itu nggak bisa instan, nggak bisa hit and run, sekali pukul lari. Kita semua punya pengalaman yang namanya sikap itu harus ditumbuhkan lewat ketekunan, mengusahakan. Mungkin kegiatannya berbeda, mungkin kegiatannya sama. Yang terpenting adalah apapun kegiatan yang dilakukan, entah itu sama atau berbeda, harus jelas. Lewat ini, sikap apa yang hendak ditumbuhkan dalam diri yang kita layani. Tentu sikap yang dimaksud adalah sikap yang memang dihidupi, diajarkan, diwartakan oleh Yesus. Jadi ada baiknya kalau kita juga secara berkala merenungkan mengenai sikap Yesus. Saya bersyukur mendapatkan kesempatan untuk mempersiapkan aspek rohaninya bagi para Dewan Stasi yang akan dilantik. Pertama itu saya lakukan di Talahap, lalu kedua itu di Sukamulya, lalu tadi malam itu di Cibunut. Saya juga bersyukur karena Tuhan menunjukkan kepada saya jalan sederhana untuk menyampaikan hal yang penting. Tadi malam saya mengatakan ini, umumnya kita punya motor, kalaupun nggak punya motor ya kita tahu soal motor. Motor itu nggak mungkin dipakai terus. Motor itu nggak mungkin dipakai jalan terus. Kita belajar dari orang yang menempuh perjalanan jauh, yang mudik menggunakan motor. Pasti ada saatnya dan tidak hanya satu kali. Masuk pom bensin, diisi bensin.
ini menjadi pelajaran bagi kita. Bagaimana kita jangan hanya pelayanan, tetapi bagaimana kita juga meluangkan waktu bersama untuk mengisi bahan bakar, mengisi bensin. Bensin itu bukan Pertamax, bukan Pertalite, bukan solar. Bensin itu adalah sikap Yesus. Hanya kalau sikap Yesus itu ada di dalam hati kita, maka kita mendapatkan kekuatan untuk mengusahakan. Inilah sikap Yesus yang mau ditumbuh kembangkan dalam diri domba-dombanya Yesus yang kita layani. Secara konkret tadi malam saya juga mengusulkan, bagaimana kalau para pengurus itu sebelum hanyut pelayanan, bulan Oktober ambil satu kesempatan untuk bersama-sama berdoa rosario. Jadi harus ingat, kita adalah orang yang dipercaya untuk mengembalakan iman domba-dombanya Yesus. Maka bahaya kalau iman kita sendiri nggak dihidupi, nggak dirawat. Nah, kita bersyukur karena sebenarnya sederhana. Gereja itu kaya, dan dari kekayaan yang dimiliki gereja, yang berat, yang sulit ada, tetapi yang gampang, tetapi nggak bisa diremehkan, itu juga ada. Gereja dalam dokumen mengatakan bahwa doa rosario itu adalah doa yang merakyat, doa yang sederhana, tetapi itu dalam dokumen dikatakan punya bobot yang penting. Karena apa? Karena rosario dalam arti peristiwa gembira, peristiwa terang, peristiwa sedih, peristiwa mulia itu adalah ringkasan Injil. Nah, maka saya mengusulkan ini yang konkret dalam rangka mengkonkretkan, mewujudkan semangat bahwa kita memang mengembalakan domba-dombanya Yesus, juga dalam rangka kita mau diisi bensin yang tidak lain adalah sikap-sikap Yesus, yang tidak lain adalah yang diperjuangkan oleh Yesus lewat 4 peristiwa itu. Nah, maka bagaimana kalau Oktober nanti kita ambil satu kesempatan untuk bersama-sama berdoa rosario. Dalam hal ini yang namanya para pengurus perlu rendah hati belajar dari para umat. Para umat itu cukup semangat berdoa rosario bersama. Nah, bagaimana para pengurus itu juga punya semangat untuk berdoa rosario bersama paling tidak bulan Oktober 1 kali. Saya merasa bahwa itu hal sederhana yang memang bisa kita lakukan, supaya sebelum memulai bekerja kita isi bensin dulu. Seorang diakon ketika mau tahbisan retret agung dulu 1 bulan. Saya dulu juga retret tapi enggak 1 bulan. Yang saya maksud adalah yang namanya pekerja Tuhan memperhatikan iman pribadi secara bersama itu harus dihayati sebagai hal yang penting, karena Yesus juga berbuat seperti itu. Jangan kita menjadi motor yang tidak pernah diisi bensinnya. Jangan kita menjadi motor yang tidak pernah dikontrol bahan bakarnya. Nah, jadi mudah-mudahan Oktober yang akan kita masuki menjadi peluang yang baik bagi kita. Paling tidak untuk bersama-sama berdoa rosario. Nah, yang tidak kalah penting juga, saya tuh senang berbagi karena saya merasa sudah mendapatkan begitu banyak hal baik yang oleh Tuhan Yesus dibagikan kepada saya. Saya merasa bahwa saya juga harus berbagi. Saya itu berbaginya juga melalui YouTube. Kalau mau lihat silahkan, saya nggak mewajibkan. Yang penting bagi saya adalah saya mewajibkan diri saya untuk berbagi yang memang bisa dibagikan. Kalau saya lihat ini ada bahan bakar yang lain yang bisa membuat gagal fokus, tapi ya nggak apa-apa karena ini juga amat sangat penting sekali. Dari saya itu Pak, terima kasih.